Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dapat belajar seperti biasa. Nah, pagi hari ini kita masih buku tema 1 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat pertumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 6. Seperti biasa sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita berdoa. Menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak ibu yang di rumah, sebelum kita masuk materi, ibu akan bacakan terlebih dahulu tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini. 1. Dengan mengamati teks dongeng, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan gambar. 2. Dengan membaca teks dongeng, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng dengan tepat. 3. Dengan mengamati teks dongeng, siswa dapat menuliskan perbuatan baik yang dilakukan oleh tokoh dongeng. 4. Dengan mengamati contoh, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Nah, itulah tujuan pelajaran kita yang harus kita capai pada pagi hari ini. Nah, anak-anak ibu, sekarang buka bukunya halaman 43, pembelajaran 6. Ayu bercerita. Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani menanam benih tanaman di sawah atau ladang. Setiap hari petani menyiram dan merawat tanaman yang ditanaminya. Hingga akhirnya tanaman-tanaman tersebut siap dipanen. Itu adalah bacaan yang ada di halaman 43. Sekarang yuk kita baca dongeng berikut ini. Setelah itu ceritakanlah kembali dalam bentuk gambar berseri. Itu ada di halaman 44. Ya nak ya. Kamu baca bacaan yang ada di buku. Ada itu bacaannya dari nomor 1 sampai nomor 5. Sekarang ibu baca yang nomor 1 saja. Judulnya Petani yang Baik Hati. 1. Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat burung pipit itu, ia lepaskan kembali ke alam bebas. Itu cerita yang pertama. Sekarang, setelah kamu baca cerita yang pertama, kita lihat dulu, buatlah gambar yang menceritakan dongeng petani yang baik hati di halaman 45. Ini ya nak. Ini ada ini nomor 1. Nomor 1 ini apa yang kita isi? Kamu baca kembali yang nomor 1 tentang petani yang baik hati. Kemudian kamu buat gambar sederhana saja di sini. Tadi ceritanya seorang petani yang sedang bekerja di sawah menemukan seekor burung yang kakinya patah. Jadi kamu buat gambar seorang petani. Gambar seberapa kamu bisa saja. Kemudian kamu buat gambar seekor burung yang kakinya patah. Itu saja yang dibuat. Berikutnya kamu baca lagi yang nomor 2. Kamu buat lagi gambar serinya. Kamu baca lagi yang nomor 3. Kamu buat lagi gambarnya. Menceritakan tentang apa. Sampai nomor 5. Ini nak ya. Kamu buat gambarnya. Gambar yang sederhana saja, tak perlu gambar yang cantik-cantik, gambar yang sederhana saja. Tetapi sudah terwakili, sudah terceritakan tentang cerita pada cerita yang pertama atau paragraf yang pertama. Seperti tadi yang ibu bilang, ibu ulangi kembali. Petani yang bekerja di sawah
menemukan seekor burung yang kakinya patah. Kamu gambar petaninya, kamu gambar burung yang kakinya patah. Begitulah selanjutnya sampai ke nomor 5. Kemudian berikutnya halaman 47, ayo menulis. Tulislah pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati. Dari bacaan tadi pasti ada pesan yang terkandung dalam bacaan kamu tulis. Mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5. Apa pesannya? Kamu tulis ya nak. Berikutnya, tulislah perbuatan baik yang telah dilakukan petani yang baik hati. Tadi pada bacaan pertama, perbuatan baiknya adalah burung yang kakinya patah itu dibawa pulang, kemudian diobati. Setelah sehat, dibiarkan terbang bebas ke alam kembali. Itu salah satu contoh ya nak ya. Baca lagi yang lain. Apalagi ada perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang petani terhadap burung di dalam cerita tersebut. Nah, sekarang Ibu lanjutkan halaman 49. Ayo berlatih. Ibu juga baca di sekolah, kamu baca juga di rumah. Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik Paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis. Karung Siti berisi 590 manggis. Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Oke, ini contohnya sudah dibuatkan di halaman 50. Ya, di halaman 50 ada contohnya. Sudah dibuatkan dalam bentuk kalimat matematika. 540 tambah 590 sama dengan 1130. Kemudian kita tukarkan letaknya seperti yang kemarin. Yang pertama tadi 540, yang kedua 590. Sekarang kita tukar letaknya. Yang kedua kita letakkan yang di pertama, 590 ditambah 540 sama dengan 1130. Jadi 540 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 540. Hanya menukarkan letaknya saja. Kamu kerjakan soal yang ada di halaman 50. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Hanya ada 3 nomor. Tapi kamu buat seperti contoh yang sudah ada di sini. Ini sudah dibuatkan. Jadi nomor 2 dan nomor 3-nya juga dibuat seperti yang ada pada contoh. Itulah latihan kamu yang berikutnya. Itulah tugas kamu pada hari ini anak-anak ibu. Bekerjalah dengan baik, jangan lupa gunakan garis tutup. Kemudian ibu pesankan lagi, kerjakanlah, tulislah latihan kamu itu dengan tulisan kamu sendiri. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.